Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat mengeluarkan seorang anak. Orang tuanya marah-marah karena anaknya setiap sore selalu mengajak ngaji, bahkan muadzin di salah satu mushola dekat rumahnya. Tapi anaknya saya suruh cerita sendiri, dan setelah bercerita orang tuanya kaget. Ternyata ceritanya cukup panjang. Yang singkat cerita, ada seorang guru yang meninggal, kebetulan itu wali kelasnya, dan semua temannya takziah. Dia bersama teman-teman laki perempuan senang-senang nonton film Blue. Hadirin, memiliki sahabat teman yang baik, sahabat yang senantiasa menunjukkan ke jalan Allah, sahabat yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan dan manfaat adalah sahabat yang harus dicari. Ini sebuah keharusan. Sahabat yang baik tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tapi juga memberi manfaat di akhirat. Maka dari itu, berhati-hatilah ketika kita memilih teman, ketika kita memilih sahabat, anak kita memilih teman. Kita tahunya anak kita baik di rumah, tahu-tahu di luar dia juga seperti itu. Hadis Rasulullah menyatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyamdur ahadukum ma yukhalil. Jadi seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Anak kita di sekolah bukan berarti seluruhnya diserahkan kepada guru, diserahkan kepada sekolah, tapi tetap kita pantau dengan siapa dia bergaul. Ketika di masyarakat, bukan berarti kita juga biarkan anak itu tumbuh kembang di masyarakat, tetapi kita pantau dengan siapa dia berteman. Hadis itu menyatakan bahwa pergaulan itu adalah cermin dari akhlak seseorang. Akhlak seseorang baik dan buruk itu tergantung cerminan dari sahabat dan teman. Maka dari itu perlu ditanya anak kita itu, coba sebutkan 10 orang temanmu. Coba sekali-kali kita tanya, suruh menyebutkan 10 orang temannya. Ini secara psikologis, tes psiko kalau kita ingin siapa di antara teman-teman anak kita. Kalau anak-anak kita menyebutkan 10 itu ternyata anak-anak yang tidak baik, maka secepatnya kita harus melakukan pendidikan, mencarikan anak atau teman anak kita yang baik. Hadirin, memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Karena itu Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilihnya. Sahabat Rasul itu tidak semuanya masuk surga. Qaswan itu masuk neraka karena ketika perang dia terluka dan dia tidak kuat menahan sakitnya, akhirnya dia bunuh diri. Kira-kira itu juga sahabat Rasul, tapi ketika meninggal Rasul langsung dia masuk neraka. Kaget karena dia juga ahli ibadah, dia sholatnya khusyuk dan seterusnya, tapi dia tidak aman. Ketika pampasan perang itu diserahkan kepada dia untuk menunggu, dia selalu korupsi.
Dia ambil barang-barang mewah, kemudian dibawa pulang, dijual untuk dirinya tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika dia meninggal, Rasul mengatakan ia masuk neraka. Hadirin, kalau seorang itu biasa berkumpul dengan seorang yang hobinya berjudi, maka kurang lebih dia pun juga tidak jauh dari itu. Atau dia juga makan dari hasil perjudian temannya. Begitu pula sebaliknya, kalau dia biasa berkumpul dengan orang yang rajin sholat di masjid, maka kurang lebih dia juga seperti itu. Maka dari itu, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan pernah seorang meninggal, kemudian yang terjemahnya langsung saja, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, celakalah, kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, ketika dia mendapat azab, baru dia mengeluh, sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Jamaah rahimahullah, maka dari itulah menjadi sahabat janganlah berdasarkan kepentingan semata, tapi demi kemaslahatan bersama yang abadi, maslahat di dunia, maslahat di akhirat. Bahkan Rasul pernah bersabda dari Abu Musa, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik bagaikan penjual minyak wangi. Maka yang membawa minyak wangi ada kalanya memberimu wewangian, atau engkau membeli padanya, atau mendapat bau harum daripadanya. Adapun yang satunya tukang pandai besi, jika tidak membakar baju, atau engkau mendapat bau yang kurang sedap daripadanya. Riwayat Sahih Bukhari Muslim. Maka dari itu jamaah rahimahullah, ada sebuah riwayat dalam kitab Az-Zuhud, perkataan Al-Mubarak, ketika semua dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dimasukkan, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, seluruhnya sudah habis di padang mahsyar, masuk semuanya ke surga. Kalau yang ahli surga mengatakan, ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia kami selalu sholat berjamaah, kami selalu taklim bersama, kami sholat qiyamul lail bersama, kami selalu puasa bersama, dan kami berjuang bersama. Di mana mereka ya Rabb? Maka Allah berfirman, pergilah kau ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zahra. Lalu diangkatlah teman-teman sahabatnya itu, dimasukkanlah ke surga. Hadirin, kalau pun nanti Bapak Ibu terlebih dahulu dimasukkan ke surga oleh Allah dan tidak melihat saya, tentu para hadirin jamaah rahimahullah akan mengingat ketika saya menyampaikan subuh, ketika kita berjamaah salat subuh, maka panggil kami, atau sebaliknya. Maka dari itu, mari kita cari sahabat kita jadikan istri atau suami kita sebagai sahabat yang memudahkan kita masuk surga. Kita cari di tempat kerja kita teman sahabat
yang bisa mengantarkan ke surga, dan kita cari di masyarakat sahabat atau teman yang memudahkan dan senantiasa mendorong kita masuk surga. Semoga kita semuanya tergolong sahabat teman yang dimudahkan Allah untuk masuk surganya. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.